Oke, teman-teman, di sini banyak yang belum paham tentang bot ya. Tentang bot padahal sudah saya kasih videonya dan dokumennya. Di sini dokumennya ya. Oh, sini aja. Nah, di sini dokumennya itu sudah ada di dalam grup ya. Teman-teman kalau pengen masuk juga di grup ini, silakan masuk ke T Pioner Maju. Ini nggak usah dan nggak masalah. T Pioner Maju ya. Kalau kalian pengen masuk ke dalam grup t.me Pioner Maju, atau yang sudah punya Telegram itu pakai t.me @Pioner Maju gitu ya. Nah, di sini di pertanyaan robot itu banyak yang belum tahu atau belum bisa nih tentang robot. Ya, banyak sekali pertanyaan yang masih bingung tentang robot. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya dari video ya. Oke, modal minimum ini ya di dokumenku itu saya buat modal minimum $100 untuk satu aset yang nantinya akan dibagi 4, yaitu $25 per satu bot grid per aset. Jadi satu aset, contoh kalau menggunakan asetnya Pi Network, berarti ada 4 peluru ya, 4 aset atau 4 grid, 4 grid. Jadi 100 itu dibagi 4, jadi kan $25 ya, $25 sebagai modal. Kalau modal kamu 1000 ya berarti 250 per grid. Boleh dijadikan 200 200 200, jadi punya 5 grid gitu ya. Tentukan sendiri modalnya. Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga nantinya. Butuhnya adalah untuk menjaga ketika market itu sedang down ya, menjaga market itu sedang down, sehingga nanti ketika botnya yang pertama batasan atas sama batasan bawah itu keluar dari batasan bawah, maka kita bisa punya peluru satu lagi. Kenapa kok dibagi 4? Semakin turun lagi bisa masuk lagi dengan $25 gitu. Jadi pengamanan ya, pengamanan namanya. Nah, pemilihan aset yang terbaik itu ya pastinya BTC, ETH, XRP itu paling baik, atau potensi-potensi yang 10 besar lah, 10 besar. Karena potensinya per tahun itu naik ya, teman-teman. Potensinya per tahun itu naik persentasenya. Jadi resikonya ketika kita menggunakan bot atau aset yang rendah ya peringkatnya, itu ada kalanya aset tersebut turun sehingga dapat merugikan bot tersebut gitu ya. Mending cari yang aset-aset yang jelas saja seperti BTC, ETH, XRP. P-Network pun belum terlalu jelas. Mending terserah sih kalian kalau mau pakai P-Network silahkan. Tapi saya contohkan pakai P-Network aja ya. Karena teman-teman kan kebanyakan pakai P-Network. Oke, tapi paling aman saran saya adalah BTC, ETH, XRP. Oke, grid paling aman. Grid memiliki dua tipe secara umum, grid spot dan grid future. Ya, saya sarankan yang terbaik dan aman adalah grid spot. Memang ada future, ada grid spot. Nah, grid future itu bisa sell, bisa buy. Tapi kalau grid spot itu hanya buy. Nanti kalau sudah profit baru di sell gitu ya. Bedanya di situ. Nah, saya tidak menyarankan menggunakan grid future. Sama sekali tidak menyarankan. Lebih baik pakai grid spot gitu ya. Terus lanjut, untuk memulai, kita memulai menggunakan aset Pi Network ya. Pertama tentukan batas bawah dan batas atasnya dahulu. Boleh contoh untuk harga saat ini adalah batas atas 2,5, batas bawah 1,5, 1,35. Nah, yang membuat batas ini adalah saya sendiri teman-teman ya, atau teman-teman sendiri. Nah, kita masuk ke namanya OKX. Nah, ini adalah grid spot yang sudah saya pakai ya, ini ya. Ini sudah profit sekitar 2% ya. Grid spotnya sudah profit 2%. Dan ini adalah grid yang sudah saya siapkan untuk pengamanan atau grid di bawah dari rentang harganya gitu ya. Nah, rentang harganya adalah yang saya pakai adalah 1,35 dengan 2,5 gitu ya. Gimana rentang harga itu bekerja? Nah, rentang harga ini sudah aku gunakan di sini, teman-teman. Oke, ada garis putih sama garis merah kalau kalian lihat ya. Ada garis putih, ada garis merah. Nah, rentang harga untuk bot pertama kali itu adalah rentang harga di garis putih. Ini batas atas, ini batas bawah. Oke. Jika nanti batas atas ini tertembus, maka profit semua otomatis. Tapi permasalahannya ketika batas bawah yang tertembus turun gini ya, berarti kan minus. Maka akan aktif di mana bot yang kedua.
ya bot yang kedua akan aktif. Otomatis bot yang pertama akan loss gitu ya. Bukan berarti akan terhapus atau langsung loss begitu saja, tapi menahan posisi ya di sini, menahan posisi sampai nanti ketika dia turun ke bawah dan kembali naik itu posisinya menjadi plus. Contoh, bisa jadi dia turun seperti ini, kena ke yang bot yang kedua, dia naik seperti ini, berarti kena lagi yang sini, otomatis yang ini profit gitu teman-teman ya, otomatis profit dan melanjutkan bot yang pertama. Itu alasannya kenapa dua bot di sini, ada dua bot, bot pertama sama bot kedua. Itu di sini ya, dua bot. Ada bot pertama yang masih aktif karena masih ada di dalam rentang harga 1,3 dan 2,5. Itu terserah kalian untuk rentang harganya. Boleh kalian itu menggunakan rentang harga sendiri. Contoh, Mas, aku rentang harga segitu nggak suka. Ya boleh. Contoh, kamu pakai rentang harga mungkin di sini sama di sini, atau rentang harga lebih minim itu di sini sama di sini gitu ya. Boleh. Berarti rentang harga di sini yang ditulis mungkin 2 dolar sama 1,5 dolar. Sehingga bot akan bekerja di dalam rentang ini saja gitu ya. Ketika keluar dari rentang ini ke atas berarti profit, sudah profit semua pasti, dan dia sudah tidak bekerja botnya. Kamu harus stop botnya dan jual secara otomatis untuk mendapatkan profitnya. Tetapi kalau rentangnya ke bawah, otomatis bot yang di rentang itu akan loss. Makanya dibutuhkan 4 posisi atau 4 peluru. Makanya ketika nomor 1 modal minimum 100 dolar, kita pakai dulu 25. Berikutnya kalau dia rentangnya itu menembus rentang bawah, ya menembus rentang bawah, baru kita buat bot satu lagi yang di bawahnya. Kalau ketembus lagi ke bawah, berarti buat bot lagi yang bawahnya. Paling enggak ada 4 bot ya yang nanti kita siapkan. Itu dia ini 25 dolar. Yang ini 25 dolar, yang ini 25 dolar, yang di sini 25 dolar. Oke, paham ya? Kenapa kok harus 4 posisi atau 4 peluru gitu ya? Bukan berarti ketika kalian punya modal 200 dolar atau 100 dolar, kalian gunakan semua. Jangan gitu ya, jangan. Karena ada keadaan yang dimana tiba-tiba mungkin nanti pinnya turun ke sini. Bisa jadi. Kalau kita punya satu modal di sini, terus ketika turun gini, berarti di sini nyangkut teman-teman. Ya, harus balik ke sini dulu. Baru kita nanti bisa profit lagi atau bot itu bekerja. Gitu, oke? Nah, saya contohkan cara buatnya ya. Cara buatnya secara langsung saya contohkan. Contoh, anggap saja di sini belum ada bot ya. Anggap saja belum ada bot. Ya udah, kita bikin aja botnya dengan cara pergi ke home untuk yang awal-awal ya, step-step awal ya, biar kalian nggak sulit untuk memahaminya. Di home sini ya, di OKX ya gitu ya, di home sini ya. Nah, setelah itu kalian itu masuk ke yang namanya titik 6 gitu ya. Tapi aku ngasih tahu bahwa teman-teman yang belum punya OKX silahkan daftar di kolom deskripsi ya untuk pendaftaran kalian, dan nanti ketika daftar di kolom deskripsi kalian mendapatkan atau menjadi anggota saya secara otomatis gitu. Oke. Nah, klik di situ, cari lakukan trading. Nah, lakukan trading di sini ada namanya bot. Ya, ini diklik. Nah, ketika sudah diklik maka kita akan buat namanya bot atau langsung buat grid spot ya. Grid spot kita klik, sudah masuk grid spot maka akan masuk ke dalam sini. Atur dulu biar nggak lupa, ini geometri ya, yang di bawah mode gridnya geometri. Oke, kalau saya suka geometri, tapi sebenarnya pakai aritmatika juga boleh, tapi kalau saya lebih suka menggunakan geometri teman-teman. Oke, berikutnya setelah itu kita buat rentangan harga. Terserah kalian mau rentangan harga berapa. Contoh, saya nggak suka Mas Yo kalau panjang-panjang, saya maunya yang pendek-pendek aja. Ya udah, dari sini contohnya ya 202 ya, kita ambil batas atas 202. Batas atas itu adalah di atasnya market ya, di atas market berarti di sini ya 202. Tulis aja di sini 2,02. Nah, batas atas sudah kita punya. Sekarang batas bawahnya. Batas bawah di mana ya kira-kira? Anggap saja di sini ya. 145, berarti 1,45. Sudah dapat. Nah, sekarang jumlah gridnya. Jumlah gridnya berapa ya? Jumlah grid itu harus ditentukan dengan modal kalian teman-teman. Contoh kalau kita punya 100 dolar, kalau kita bagi 4 berarti punya 25 dolar satu grid. Anggap saja kita coba 100 grid gitu ya. Nah, ternyata ketika menggunakan 100 grid dan bentuknya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, 100 grid ya.
bentuknya seperti ini, keluar nih, ya. Itu mengartikan bahwa kita dalam satu posisi, ya, itu dapatnya 0,16 sampai 0,17% profitnya. Nah, tetapi ingat di sini ada namanya modal investasi, ya, yang harus dibutuhkan. Harus lebih dari, kan bentuknya gini, lebih dari 167. Nah, kita kan punya $25 karena kita modalnya $100, kita potong jadi 4, berarti kita kan punya $25 nih. Nah, berarti ini nggak cocok kalau kita pakai 100 gridnya gitu ya. Kita nggak cocok kalau pakai 100 gridnya karena modal minimumnya 167 baru bisa. Ya udah, kalau begitu berarti harus dikurangi, teman-teman. Mungkin 20. Nah, 20 butuh berapa? Oh, ternyata butuh 33. Oh, kurang ini gitu ya, kurang. Atau kalau kekecilan nggak enak nih Mas kalau kekecilan. Ya udah, kalau kekecilan berarti ini yang harus dibesarkan, mungkin 2,5 atau sama 4 gitu ya. Nah, terus abis itu oh jangan terlalu besar ya. 1, berapa tadi ya? 2, ya. 2,5. Ya wis 2,5 aja. Kebesarannya 2,5. 2,2 gitu aja ya. 2,2. Nah, biar lebih tipis 2,2 atau 2,1 deh. 2,1 lebih tipis. Nah, lebih tipis. Nah, ini agak lebih sempit 1,5. Nah, berarti sekian ya, sekian ya. Kalau kalian lihat akan nyempit sekian ya. Ya. Oke, setelah itu di sini karena masih 34 dikurangi lagi. Mungkin jadi 15 ya, jadi 15. Nah, di 15 ternyata cukup nih. Minimal adalah $25 ya kan? Di sini cukup ya, minimal $25. Atau bisa $25 pas aja, ya udah 14 gitu ya. Jadi 23. Jadi kita bisa masukin $25 di sini. Ya, gitu ya. Jadi ini tergantung kalian nanti. Kalau memang modalnya kecil, itu pasti gridnya lebih kecil di sini 14 doang. Nah, potensi profitnya per satu open posisi adalah 2,26% sampai 2,27%. Nah, setelah itu masukkan modalnya ya udah 25 gitu ya. Nah, ketika 25, maka ketika sudah diatur juga geometrinya, ini nggak usah diatur teman-teman. Sudah selesai, maka kita klik buat. Nah, sekarang kita harus ingat-ingat, makanya kalau di sini saya kasih apa namanya? Saya kasih label, bukan label, tapi saya kasih garis ya. Itu adalah bot-bot saya, sehingga saya tahu ini sudah melebihi atas atau melebihi bawah, gitu ya. Saya kasih namanya garis, kayak gitu. Nah, ketika sudah dibuat, maka otomatis itu akan ada open posisi seperti ini. Sorry, kalau kita masuk home, masuk ke P gitu ya, PUSDT. Nah, trade nanti akan keluar di bagian sini teman-teman. Nah, di sini kan ada bot, ada 6 bot nih aku. Cuman yang P cuman 2 gitu ya. Ada 6 bot. Nah, ini yang ditampilkan P doang. Nah, ini akan masuk ke sini, teman-teman ya. Itu kan bot pertama gitu ya, bot pertama. Kalau kita klik untuk lihat keuntungan ya, kita klik seperti ini, order terbuka seperti ini ya. Berarti ini adalah open posisi yang siap atau limit-limit yang sudah siap. Ya, limit-limit yang sudah siap. Nah, ini riwayat itu yang sudah masuk dan sudah di close. Nah, kalau bentuknya yang hijau-hijau ini berarti sudah di close atau sudah kelar. Nah, kayak gini contoh. Botnya bekerja di harga sekian dan jual di harga sekian. Berarti profitnya sekian, gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, untuk pengamanannya kalian harus buat lagi bot karena kita sudah tadi buat di 1,4 ya, 1,4. Nah, itu kita buat lagi botnya. Bisa kalian langsung klik nanti di sini. Ya, bisa langsung klik di sini, otomatis akan masuk ke pembuatan bot lagi. Nah, berarti karena tadi itu adalah batas bawahnya adalah 1,45 yang tadi saya contohkan, berarti ini jadi batas atas 1,45. Ya. Terus batas bawah kita cari. Contoh, kita kan sudah di 1,45 nih di sini ya, sekitar sini ya. Berarti nanti untuk memperkirakan kalau ini market turun terus lebih dalam, itu sampai mana? Sampai 0,6 Mas. 0,7 deh. 0,7. Berarti ada batas di situ di 0,6 0,7 sampai 1,45, batas atas 1,45, batas
bawah 0,7. Karena tadi modalnya adalah sudah dipakai $25, maka kita kan sisa 3 nih peluru. Nah, ini dipasang lagi. Contoh, kita buat 25 grid ya kuantitinya. Berarti masih butuh 26 ya. Oh, kebesaran Mas, saya butuhnya 25. Ya udah 24 aja. Nah, ini pas 25, 23 berarti. Nah, di sini bisa dipakai $25 untuk modal pertama. Ya, $25. Ini karena minimumnya adalah 24,4. Jadi gridnya ada di bawah sini teman-teman. Nah, di bawah sini. Dan ketika kita buat, klik buat, maka secara otomatis bot tersebut akan berjalan, tetapi tidak ada open posisi karena dia masih belum tersentuh semua. Gitu teman-teman ya. Kita masukkan 25 kayak gitu. Sudah, jangan lupa di sini geometri juga gitu ya. Di paling bawah itu geometri juga. Nah, kalau sudah pasang, nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Ada satu bot yang sudah berjalan, ada satu bot yang harga kripto saat ini telah melampaui rentang grid, dan bot telah menangguhkan trading. Maksudnya menangguhkan trading ya nggak akan jalan, kecuali nanti kalau market itu turun, karena di sini ada grid kedua, yaitu rentang harganya 0,5 sampai 1,3. Karena yang sekarang berjalan antara 1,3 dengan 2,5. Sehingga sebelum dia turun di bawah 1,35, sebelum dia turun di bawah 1,35, bot ini nggak aktif teman-teman. Untuk menjaga apa? Ketika mungkin kita lagi nggak lihat, tiba-tiba ada pergerakan turun ke sini. Jadi ketika pergerakan turun ke sini berarti sudah memakan grid yang di bawahnya, yang antara 0,5 sampai 3,5. Maka secara otomatis di sini, 135, secara otomatis akan berjalan gitu teman-teman. Nah, kenapa kok saya bilang paling bagus adalah BTC USD, ETH USDT sama XRP asetnya, karena cenderung naik, sehingga untuk penurunan yang tajam itu tidak kena resiko. Begitu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami saja ya. Karena terbatas waktu, ini aja sudah 17 menit loh. Ya, karena terbatas waktu, mohon ini dokumennya dibaca dengan baik gitu ya. Dibaca dengan baik dokumennya, terus perhatikan dengan baik dengan seksama. Ya, metode pengamanan itu seperti apa? Kenapa kok ada metode pengamanan? Jika naik melewati batas harus gimana? Nah, kalau tiba-tiba ternyata naik gitu, udah profit kayak gini ya, udah dah cukup dah. Kalian bisa stop. Nah, di bawah sini ada stop. Kalian pencet dulu di bagian titik 3 gitu ya. Terus klik, habis itu ada stop, itu tulisan stop. Diklik. Nanti kalian harus pilih yang atas, hentikan bot dan jual Pi. Kalau kalian memilih yang bawah, maka secara otomatis kalian harus menjual secara manual untuk Pi-nya. Kalau saya langsung hentikan bot dan jual Pi, otomatis profit ini langsung saya dapat ke dompet. Gitu teman-teman. Ya, bisa dipahami ya dari sini ya. Semoga bisa lah ya. Memang agak sulit untuk dipahami, tapi pelan-pelan pasti bisa. Pelan-pelan tapi bisa gitu ya. Oke. Nah, gimana kalau seumpamanya Mas, tiba-tiba bot ini naik ke sini? Ya udah, kalau naik kan botnya sudah keluar dari rentang harga kan, baru buat baru, dan ini di stop ya teman-teman. Bot yang ini di stop, baru buat bot baru dengan area yang baru, mungkin dari sini sampai atas ini gitu ya, buat rentangan yang sesuaikan dengan modal kalian gitu teman-teman. Bisa dipahami ya, semoga bisa lah ya. Semoga bisa. Buat teman-teman, ayo gabung di grup Pioner Maju karena di sana lebih lengkap untuk belajar tentang bot. Oke, belajar tentang bot dan bisa download dokumennya di sini ya. Di pesan yang disematkan ini dibaca ya teman-teman ya, dibaca. Oke, grupnya adalah t.me Pioner Maju, dan kalau kalian sudah punya Telegram masuk aja ke @pionermaju gitu ya, @pionermaju. Oke, masuk ke situ, nanti ada topik yang dimana topik di dalamnya ada 2, grup umum diskusi umum sama robot. Nah, kita fokus membahas robot di sini teman-teman. Oke, membahas robot di sini ya, dengan pertanyaan-pertanyaan kalian gitu ya, di sini semua. Nah, kalau mau ngikutin punya saya tinggal langsung aja buat sesuai dengan rentang harga ini. Tinggal penentuan nanti gridnya berapa kali ya, atau quantity dari botnya itu berapa, sama modal minimumnya kayak gitu. Itu yang kalian harus pikirkan.
Oke, kalau punya $100 berarti dibagi 4 $25. Kalau punya $200 dibagi 4 ya $50. Kayak gitu, teman-teman ya. Begitu saja. Terima kasih banyak kalau begitu, semoga dimengerti dan jelas. Yuk gabung OKX dengan daftar di bawah di deskripsi agar menjadi anggota saya di OKX. Gitu aja. Monggo, terima kasih banyak. Salam cerdas, salam waras. Semoga memahami apa yang sudah saya berikan di video ini. Dan saya pamit dulu, ini sudah jam 1:30, saya mau tidur karena sudah berhari-hari saya tidur jam 3. Ngantuk banget ya. Salam cerdas yuk, agar kita tidak mudah dimanipulasi. Bye-bye.